Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror Misteri Horror. Percaya atau tidak, mereka ada. Creepy Story Edition. Dan malam ini kita akan berbagi cerita dari salah seorang BNS Squad yang memiliki pengalaman mistisnya diganggu ketika dia kuliah malam. Dan begini ceritanya. Saya sekarang sedang mengambil kuliah kelas karyawan, makanya saya selalu dapat kelas sore dari jam 5 atau 6 sore sampai dengan pukul 8 malam. Kebetulan tidak terlalu banyak mahasiswa yang mengambil kelas ini, cuma ada sekitar 10 orang saja. Kejadian ini dialami oleh saya dan teman saya yang dibuat kebingungan seperti orang linglung. Jadi waktu itu kami pulang sudah hampir jam 8 malam dan saya dan dia adalah mahasiswa terakhir yang pulang. Kejadian ini dialami oleh kami berdua dalam waktu yang bersamaan. Kalau menurut versi saya, waktu itu saya minta teman saya namanya Santi untuk mengantar saya ke toilet lantai 2 yang ada di samping tangga. Sebelum saya masuk, saya masih sempat untuk ngomong sama si Santi ini. Saya bilang, "Santi, tunggu bentar ya, saya nggak lama kok di dalam." Santi memang cuma diam waktu itu. Akhirnya saya masuk dalam toilet dan herannya, pas mau keluar, pintu itu macet. Saya coba panggil-panggil Santi, tapi dia tidak menjawab dari arah bagian luar. Sedangkan dari arah bilik sebelah, seperti ada suara perempuan menangis. Untungnya saya bawa kunci kamar saya, makanya saya coba untuk mencongkel pintu itu menggunakan kunci kamar saya dan akhirnya terbuka. Waktu saya keluar, memang Santi sudah tidak ada lagi di situ. Akhirnya saya pikir kalau si Santi ini sudah pulang duluan. Saya juga langsung pesan ojol untuk pulang karena Santi sudah jalan duluan. Sampai di kos saya buka pintu kamarnya dia. Santi juga kaget lihat saya. Karena tadi dia bilang kalau kita berdua sudah pulang. Dan menurut versi Santi, kalau dia memang temani saya untuk ke toilet. Tapi menurutnya saya itu sudah keluar. Tapi memang dengan kondisi muka basah dan baju juga agak basah. Seperti orang yang habis cuci muka dan jalan sama-sama dengan dia untuk ke parkiran motor. Bahkan dia sempat membonceng saya dengan motor untuk menuju ke kos kami. Tapi memang dia bilang selama di jalan juga motor rasanya berat sekali. Dan saya tidak bicara apa-apa. Sampai di kos juga dia bilang saya langsung jalan masuk ke dalam kamar kos tanpa bicara satu kata pun. Malam hari itu Santi tiba-tiba demam. Paginya dia cerita kalau tadi malam dia bermimpi kalau dia lagi di kampus. Tapi semua mahasiswa dalam kampus itu sudah dalam kondisi pakaian basah dan pucat. Terus Santi juga bilang kalau ada perempuan dengan tangan yang lembek dan luka basah mengusap-ngusap kepalanya. Perempuan itu kondisinya sudah busuk, bengkak, dan sama seperti jenazah yang sudah tenggelam berhari-hari. Kejadian itu memang sempat membuat kami agak takut untuk pergi ke kampus lagi. Demikian cerita dari BNS Squad tentang pengalaman mistisnya ketika dia mengambil kuliah malam bersama dengan sahabatnya Santi. Siapa sosok perempuan ini? Kita akan cari tahu bersama dengan rekan indigo saya. BNS Squad, saat ini saya sudah bersama dengan rekan indigo saya, Joe, yang sudah hadir sini. Terima kasih Joe, sudah balik lagi sama kita di BNS Mirror untuk Creepy Story Edition. Nah, cerita dari BNS Squad ini sangat menarik menurut saya. Karena ini pengalaman yang dialami oleh dia dan temannya yang bernama Santi itu gitu ya. Bahwa ternyata ada sosok yang menyerupai mereka berdua. Dalam waktu yang bersamaan. Ini kan sangat
menarik begitu ya, aneh. Benar seperti itu dari cerita Ben Scott ini, bahwa ada sosok perempuan yang katanya oleh si Santi temannya ini bahwa dia didatangi oleh sosok itu yang seperti korban tenggelam atau korban bengkak-bengkak mukanya. Nah, siapa sebenarnya sosok perempuan ini? Oke. Kita bahas mulai dari kejadiannya dulu ya. Di ceritanya itu memang mereka berdua diganggu secara bersamaan. Kuliah malam waktu itu kuliah ya? malam ya. Setelah mereka pulang, terus mereka berdua mampirlah ke toilet dulu. Si Santi ini menemani si Ben Scott ini kan. Nah, terus mereka berdua diganggu secara bersamaan dengan sosok dari masing-masing diri mereka sendiri. Dan saat yang satunya dengan versi ceritanya sendiri, yang satu dengan yang sendirinya. Oke, dari cerita yang sudah kita baca, sudah kita lihat, itu kalau saya masuk ke dalam ceritanya itu memang di kampusnya itu dulu kayaknya punya kolam di situ yang mungkin pernah ada mahasiswa yang tenggelam ataupun mahasiswa yang mungkin meninggal di situ, entah dia dibunuh atau apa begitu. Tapi untuk kalau bilang dari luar gangguannya tidak. Memang itu berasal dari lingkungan kampusnya itu. Penghuni di situ ya. Memang. Terus dari yang si siapa? Ben Scott ini sebenarnya bukan dia yang diganggu. Tapi yang diganggu adalah temannya si Santi ini. Karena apa? Karena yang sakit adalah Santi. Santi yang sakit, Santi yang demam, dia yang mimpi gitu kan. Dan Santi juga yang melihat wujud asli dari si perempuan ini dalam menyerupai temannya kan, muka pucat, basah kuyup, segala macam. Jadi memang yang diganggu adalah Santi, bukan si Ben Scott ini. Cuman Ben Scott ini memang juga dikelabui supaya dia jangan supaya dia dikecoh juga lah. Dikecoh gitu. Artinya ya mau dibilang diganggu juga gitu. Karena dia juga sempat dengar suara perempuan nangis di samping toiletnya itu gitu kan. Sementara tidak ada orang di situ kan. Tapi tujuan lebih jelas. Lebih berani yang Ben Scott ini berarti. Iya. Daripada yang temannya itu. Iya. Bisa jadi kalau katanya Jo kan mungkin dulu ada, mungkin ya, ini mungkin ya, belum pasti ya. Belum. Apakah memang di kampus itu ada kolamnya atau enggak gitu, bahwa perempuan itu bisa jadi mahasiswi. Kalau menurut aku sih itu bukan mahasiswi di kampus itu sih. Menurut aku ini adalah korban yang mungkin sebelum didirikannya kampus ini ya. Mungkin saja ya, sebelum didirikan kampus ini memang pernah korban pembunuhan mungkin ya, yang tidak diketahui gitu kan ya, sehingga finally dia muncul dengan model seperti bengkak kayak ditenggelamkan atau kayak gitu ya, bisa jadi. Tapi kita belum tahu pasti nih kampusnya di mana ya. Nah, untuk bisa menerawang itu kan juga butuh proses ya untuk tahu ya sebenarnya. Bisa kita tebak, cuman kan kita tidak boleh sebut. Iya, saya seolah-olah tahu gitu ya, tapi kita tidak mungkin menyebutkannya itu di mana. Tapi memang sepanjang sejarah tempat itu, daerah itu memang ada kolam, semacam kolam gitu ya. Sehingga bisa jadi ketika dibangun kampus itu memang itu penghuni lamanya memang. Oh kayak gitu, memang tujuannya mau ganggu atau gimana. Tapi menariknya dia mengelus-ngelus soalnya. Mengelus kepala si temannya Santi dengan lembut gitu. Tidak ada mau mencekik atau mau mencelakai. Iya, karena itu punya apa namanya? Punya seperti aura yang bisa memikat si Santi ini. Santi ini ya? Punya, iya. Jadi makanya dia kayak lebih pingin ikut Santi sampai di rumahnya Santi, begitu. Mungkin mereka kalau orang bilang darah cocok ya, darah manis atau darah cocok gitu. Anehnya itu gitu, dia datang ke mimpinya Santi menyerupai sahabat baiknya Santi gitu, supaya Santi tidak ketakutan juga, Santi juga bisa menerima walaupun dengan sosok asli mungkin itulah sosok dia ketika dia meninggal gitu yang dia datang, namun wajahnya aja yang menyerupai temannya Santi gitu. Dan ini memang ada beberapa arwah yang seperti itu. Iya. Kalau kita lihat pun juga perawakannya kalau digambar pasti jelek sekali sih. Perawakan dari si makhluk ini. Si perempuan ini. Itu dia sejenis apa sih? Bukan kuntilanak dong ya berarti? Bukan. Karena aku lihat sih bukan kuntilanak sih. Semacam ya, hantu-hantu perempuan pada umumnya lah. Hanya saya dengan perawakannya yang mungkin banyak bengkaknya, lukanya, lebamnya. Realnya dia, perawakan ditunjukkan adalah realnya dia waktu dia meninggal gitu, itu yang ditunjukkan. Kalau sepanjang Kak Jo tahu, kenapa dia belum, apakah ada yang dia simpan? Ya, yang pertama mungkin kemungkinannya, ini kemungkinannya paling besar nih. Ini kemungkinannya itu karena sudah dilupakan.
dia sudah dilupakan. Banyak arwah yang kalau misalkan dilupakan, dia akan menjadi sebuah wujud yang hitam tanpa identitas. Contoh, itu ya, ada orang yang meninggal baru, tapi selang 5 tahun kemudian dia tidak diingat lagi. Ya, dia punya sosok akan menjadi hitam pekat tanpa ada identitas apapun, dan dia akan menyerupai hal-hal yang kita bayangkan, yang kita sugestikan. Contoh seperti yang kita pernah bahas di rumah sebelah situ, kayaknya ada kuntilanak besar tuh di situ. Dia tidak ada wujud dan dia ikut jadi kuntilanak besar di situ contohnya. Ya ibaratnya kayak manusia lupa ingatan lah gitu ya. Mereka juga ikutan gitu, lupa siapa diri mereka, perwujudan mereka yang sebenarnya gitu. Itu kan kalau dilupakan gitu ya. Kalau menurut aku sih dia kesepian sih menurut aku. Kalau untuk kesepian ya jelas kesepian. Ini kesepian banget gitu loh. Karena memang di lingkungan situ, di kamar mandinya situ juga cuma dia saja yang berperan aktif. Kemudian di lain situ juga karena memang aura dari si Santi ini memikat dia untuk tertarik untuk mengikuti dia. Karena Santi ini dia ini sadar juga kayaknya keberadaan dari makhluk astral ini. Karena dia diikut sampai ke rumahnya. Kalau dilihat sih kayak ada kesedihan, ada kesepian, kayak kenapa beta sama temannya begitu. Ya lebih kepada pokoknya kayak kalau aku mau ngomong tuh kayak sakit banget gitu kalau aku mau ngomong ya, kayak sedih banget gitu, bener-bener ini udah jauh dari rasa kesepian sebenarnya, lebih daripada itu loh. Ngeri sih sebenarnya, yang akhirnya dia benar-benar bertemu dengan si Santi ini gitu. Dan mereka juga kebetulan baru kuliah di tempat itu gitu, dan baru kuliah malam itu dan langsung merasa cocok nih. Kayak gitu. Ini bagaimana tipsnya supaya Santi bisa terbebas dari si perempuan ini? Ya, yang pertama sebenarnya Santi kalau dia memang peka dan keberadaan makhluk astral itu, dia harusnya bisalah permisi, contoh, atau kalau memang dia sudah tahu kalau waktu yang datang ke dia itu dalam kok kenapa lu tiba-tiba basah begitu. Dia harus tanya memang kenapa, jangan diam-diam Sak. Masa dia punya teman keluar dari kamar mandi basah-basah kuyup, dia sudah tanya, "Kok lu buat apa Sak, kok mau pulang ke kampus lu basah-basah?" Cuci muka gitu cuci kan, muka. informasinya gitu. Tapi kan dia kan lihat temannya kan dalam keadaan Benescot ini dalam keadaan basah kuyup. Masa dia bisa tanya, "Kenapa lu basah kuyup?" Gitu. Dan memang Santi ini juga memang sudah sadar, cuman dia yang sengaja saja. Karena dia sudah kayak sudahlah, kita tahu ini kayaknya sonde beres begitu. Dia kayak membiarkan begitu, akhirnya diikuti sampai ke rumah, ya kenanya ya dia sakit. Jadi yang harus Santi lakukan adalah ya kalau sudah peka dengan itu harus klarifikasi seperti lu siapa ya, omong pakai gaya. Pokoknya kalau dia sadar dia bisa peka, dia ajak omong lah supaya untuk jangan ganggu. Terus dia juga harus perkuat dia punya diri bahwa beta pulang dulu, lusan boleh ikut ya begitu. Apakah selamanya orang yang kalau barang itu ya atau arwah itu masuk ke mimpi, orang itu peka? Kan tidak selamanya. Tidak selamanya gitu, juga. Nah itu dia, jadi memang Santi kalau menurut aku sih lebih ke mendingan nggak usah digubris lagi deh, mendingan tetap pasang benteng dengan doa sih kalau menurut aku, karena aku lihat Santi ini juga lemah gitu, jadi sebaiknya jangan deh kalau menurut aku ya. Memang benar katanya Jo, tapi itu konsep kalau si Santi ini memang peka gitu, karena aku lihat dia nggak peka sama sekali, kasihan sih sebenarnya. Tapi kalau dia memang dia dalam posisi lemah pun, kalau dia abaikan juga mungkin itu salah satu strateginya dia. Supaya mengabaikan. Tapi betul. Itulah kena imbasnya, dia dengan cara dia mengabaikan pun dia masih bisa diikut sampai ke rumah dan akhirnya dia sakit, demam. Iya justru ini karena kejadian itu, jadi setelah itu abaikan aja udah, nggak usah dipikirin lagi si Santi sih, nggak usah dipikirin lagi, nggak usah lagi mensugesti tadi bahwa aduh nanti nggak usah, jadi tetap berdoa aja dan udah anggap aja itu hanya gangguan sehari atau gangguan semalam doang, dia cuma muncul di mimpi doang untuk kasih tahu bahwa dia ada gitu, udah tahu aja gitu, nggak perlu lagi tanya lagi loh. Itu justru nanti mempererat lagi, bahaya, takutnya nanti Santinya ini yang dia papain gitu sama si. Betul juga, cuman kalau misalkan sih aku sih karena dia cuman kalau salah juga sih dia karena pas lihat dia punya teman keluar dari kamar mandi dan perawakan begitu, bukannya membentengi diri dengan doa. Karena kan dia nggak tahu kalau itu temennya. Dia nggak peka kan, tadi kita udah ngomong kan, Kak Jo. Itu dalam posisi kalau dia tidak peka. Kalau aku sih lihat memang Santi ini nggak peka gitu. Karena kalau menurut aku ya, kalau dia peka itu sebenarnya waktu ketika dia bonceng, nah ketika temennya datang baru dia kaget gitu kan, baru dia bilang. Nah itu gitu sebenarnya sih. Jadi memang agak sedikit
ini ya membingungkan juga ya, ribet ya sebenarnya untuk si Santi ini. Cuman tipsnya sih kalau menurut aku ya, bener juga katanya Jo, itu kalau dianya peka sebaiknya coba tanya dan bilang stop untuk ikutin saya. Tapi kalau dari sisi saya melihat kronologi ceritanya ini, kayaknya si Santi ini satu orangnya juga lemah makanya kenapa langsung dia demam, fisiknya juga itu karena kondisi energinya juga tidak stabil. Jadi sebaiknya jauhin aja hal-hal yang justru membuat kita jadi lemah secara fisik ya, itu sebaiknya jangan, kan itu akan mempengaruhi keseluruhan. Kalau menurut aku sih gitu. Oke, hal yang bisa disampaikan untuk BNS Squad ini apa nih Kak Jo? Lain kali kalau misalkan ada dengan teman sudah tahu, apalagi baru kuliah di situ sudah pulang kuliahnya juga sudah sore, sendiri-sendiri ke toilet dengan teman, ya coba dipikir kembali kira-kira aman atau tidak. Kalau tempatnya terang, masih bisa dilihat banyak orang. Kan ada toilet-toilet yang bisa dilihat dari kejauhan, masih bisa lah. Jangan di tempat-tempat toilet yang sepi, kosong, lampu mati, tapi masih paksa diri kopi. Gitu. Iya, mereka tuh kenapa suka di toilet ya? Arwah tuh kenapa suka di toilet ya? Air ya? Suka deket-deket air nih, heran ya. Tempat bersembunyinya, standby-nya pasti di toilet gitu. Karena kita kan tidak tahu kita pergi ke satu tempat itu kira-kira baik atau tidak begitu. Dulunya bagaimana di situ. Kita nggak tahu. Jadi hati-hati aja, tamengin diri kita dengan doa. Dan tidak usah mensugesti diri untuk hal-hal yang nggak penting, karena itu akan lebih memperburuk lagi. Betul. Makasih ya Kak Jo udah ngasih tahu tipsnya juga untuk BNS Squad-nya. Apalagi kalau BNS Squad-nya kuat. Kalau punya teman, kita yang kuat nih, kita yang kuat harus menguatkan, bantu teman kita gitu ya. Biar kalau bisa jangan sampai dia demam lah sebenarnya itu ya waktu itu. Oke, terima kasih Kak Jo, dan buat BNS Squad tadi thank you ya untuk ceritanya, menarik sekali, dan juga semoga tadi apa yang disampaikan Kak Jo dan juga aku itu bisa menjadi apa ya? Referensi. Yes, referensi juga untuk bisa mentameng diri sendiri dan bertindak ketika ada kejadian yang serupa yang terjadi juga bagi BNS Squad yang lainnya. Jangan lupa juga untuk kirimkan cerita-cerita BNS Squad yang punya cerita mengerikan, cerita horor, atau punya pengalaman mistis, langsung saja di email di bawah ini, ngomongnonstop@gmail.com. Jangan lupa like, komen, subscribe sebanyak-banyaknya hingga mencapai 100.000 subscriber. Dan jangan lupa untuk bunyikan tanda lonceng supaya tahu video terbaru dari BNS Mirror. Share sebanyak-banyaknya ya, karena BNS Mirror, misteri horor. Percaya atau tidak, mereka ada.